Selamat pagi, selamat akhir pekan, saudara-saudaraku yang baik. Indahnya kehidupan, manakala cinta kasih Tuhan terus menaungi hidup kita. Hendaklah kini kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji nama-Mu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudaraku, ciri khas orang zaman dahulu adalah melakukan perjalanan. Mungkin ada yang langsung berkomentar, "Oh, sekarang juga sama, Pak. Orang suka traveling. Orang senang melakukan perjalanan. Apalagi kini moda transportasi sudah lengkap dan nyaman." Betul sekali. Orang zaman now juga suka melakukan perjalanan. Pergi ke berbagai kota dan negeri. Pergi melakukan perjalanan kini malah tren. Malah tidak hanya mengunjungi kota-kota dan tempat di dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah orang yang hidup di zaman firman Tuhan ini disampaikan. Mereka melakukan perjalanan dengan amat sederhana. Mereka bepergian lebih banyak jalan kaki, membawa bekal sendiri. Saat malam tiba untuk waktunya istirahat, mereka tidur di tempat-tempat yang dianggap aman, terutama menumpang di rumah orang lain. Dengan corak perjalanan demikian, tubuh sangat letih, makanan sangat terbatas, dan tempat istirahat begitu sederhana, sehingga sudah menjadi kebiasaan baik bagi orang yang murah hati bersedia membuka pintu rumahnya buat orang yang kemalaman dalam perjalanannya. Istilah yang dipakai tumpangan, memberi tempat buat istirahat malam, disertai berbagi makanan yang sederhana, agar besok pagi orang itu melanjutkan perjalanannya kembali. Ya, tentu tubuh lebih segar, dan mungkin juga diberi bekal makanan buat di jalan. Saudaraku, kebiasaan baik ini dalam firman Tuhan di atas dianjurkan hendaknya dipraktikkan dan dilestarikan, yaitu memberi tumpangan bagi orang yang berada dalam perjalanan. Sebuah praktik keramahan terhadap orang asing. Mereka belajar mengerti dan memberi, tertuju kepada tamu yang tidak dikenal. Rumah mereka menjadi rumah yang bisa melahirkan keramahan dan persaudaraan. Dan rumah itu rumah yang memberi penyegaran batin bagi orang yang menumpangnya. Jelas, dengan memberi tumpangan, seorang tuan atau nyonya rumah terbebani. Mereka harus direpotkan dengan kedatangan tamu tidak dikenal dan tidak diundang. Repot menyediakan makanan, ruang buat berbaring dan tidur tamunya. Bisa pula kebutuhan lain yang diperlukan sang tamu. Ya, bisa dilihat sebagai beban. Tapi firman Tuhan mengajaknya menjadi kebajikan. Sebuah perbuatan yang terpuji. Bahkan seorang malaikat bisa datang yang juga mencari tumpangan. Artinya malaikat ingin melihat dan merasakan sendiri. Apakah orang percaya sudah berlaku ramah dan peduli
atas pihak yang sedang membutuhkan tumpangan. Orang yang butuh tumpangan bisa saja orang asing. Tidak ada ikatan kerabat atau sahabat. Orang yang betul-betul tidak dikenal sebelumnya. Kelihatannya suatu situasi sekarang berbeda. Jangankan memberi tumpangan. Banyak sekali orang justru curiga dan berprasangka terhadap orang asing. Bukankah itu juga yang kini banyak ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya? Ingat ya, jangan buka pintu kalau ada tamu yang kamu tidak kenal. Atau jangan sekali-kali kamu komunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Hati-hati, nanti kamu diculik. Saya mengerti nasihat itu lahir buat melindungi anak-anak kita. Saya mengerti banyak orang tua tidak mau dirinya atau anggota keluarganya terkena resiko akibat berjumpa dengan orang asing. Karena seringnya beredar informasi tentang ulah orang jahat yang diasosiasikan pelakunya orang asing yang tidak dikenal. Lalu apakah firman itu saudara-saudara tidak relevan? Justru di situ tantangan melaksanakan ajakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak gampang dipraktikkan. Tapi bukan tidak bisa. Tuhan memberi tuntunan, tentu Dia tahu kita mampu menjalankannya. Cuma ini menyangkut keseriusan dan komitmen. Jika tidak punya keseriusan dan komitmen, jangankan hal sulit, yang mudah saja tidak mau melakukannya. Salah satu sebab karena takut, termasuk takut kena resiko, saudara-saudara. Inti firman Tuhan adalah kasih itu tidak memandang bulu. Kasih itu diberlakukan kepada pihak yang sekalipun tidak punya ikatan keluarga atau kawan. Kasih yang tidak sempit, tetapi kasih yang menjangkau mereka yang butuh bantuan. Dan itu tak terbatas pada orang yang kita kenal, saudara-saudara. Diberlakukan untuk orang yang kita kenal, tapi juga diberlakukan untuk orang yang tidak kenal. Terlebih buat yang sedang emergensi, yakni orang yang betul-betul sedang membutuhkan pertolongan. Di depan mata kita, di sebelah rumah kita, kini banyak orang yang membutuhkan bantuan. Ini adalah panggilan kasih Kristiani kita yang paling up to date. Memberi kelegaan atas korban wabah virus corona. Ada orang yang mengeluh seharian tidak membawa uang untuk keluarganya hari itu. Ada pedagang yang pulang dengan makanan tak terjual. Sampai orang yang butuh kelegaan batin. Karena kerabatnya pergi selama-lamanya karena wabah itu, saudara-saudara. Jangan tak acuh atas orang-orang seperti itu. Siapa tahu orang yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan itu adalah malaikat utusan Allah yang ingin melihat apakah Anda, apakah saya, apakah kita orang beriman punya kasih dan peduli atas mereka yang telah dan tengah memikul kesukaran dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih buat hari ini. Kiranya hari ini kami dapat bertindak hal yang